Selesai azan Isya berkumandang dari musola kecil di ujung gang, suara itu menggantung sebentar di antara atap-atap seng yang berkarat. Gang Melati memang tidak pernah benar-benar sunyi, tapi malam selalu membuatnya terasa lebih sempit. Lampu bohlam 5 watt di depan rumah-rumah menyala kekuningan, memantulkan bayangan jemuran dan sepeda motor yang diparkir miring. Di ujung gang itu berdiri warung kecil milik Pak Sastro. Bangunannya hanya setengah permanen, dinding depan dari kayu yang mulai lapuk, atap seng yang berbunyi pelan setiap kali angin lewat. Di dalamnya ada etalase kaca berisi pisang goreng, tahu isi dan bakwan yang mulai mengeras karena terlalu lama terkena udara malam. Pak Sastro berdiri di balik meja kayu yang permukaannya sudah mengilap karena sering dilap kain basah. Ia mengaduk kopi dalam gelas kaca dengan sendok kecil. Bunyi sendok beradu dinding gelas terdengar nyaring karena tak ada suara lain yang menimpali. Tak ada pembeli. Ia melirik jam dinding bundar di atas pintu. Pukul 8:20 menit. Biasanya di jam segini, beberapa tukang ojek pangkalan duduk merokok sambil bercanda. Dulu sebelum warkop baru berdiri di jalan raya, warung ini selalu penuh. Tawa, asap rokok, dan aroma gorengan bercampur jadi satu. Sekarang, yang terdengar hanya televisi tetangga yang menyiarkan sinetron dengan volume terlalu keras. Sesekali terdengar suara anak kecil menangis lalu ditegur ibunya. Pak Sastro menghela napas panjang. Ia menatap deretan gorengan di etalase. Pisang goreng yang tadi sore masih mengembang kini tampak layu. Ia tahu kalau sampai pukul 10 tak ada yang membeli, gorengan itu akan ia bawa pulang dan besok pagi digoreng ulang. Rasanya tentu tak lagi sama. Di bangku panjang depan warung, ada 2 cangkir kosong yang belum sempat ia singkirkan sejak kemarin. Bekas pelanggan yang mungkin tak akan kembali. "Sepi lagi, Pak?" Suara Bu Rini, tetangga depan rumah, terdengar dari balik pagar. Pak Sastro tersenyum tipis. "Iya, Bu. Mungkin orang-orang lagi pengen suasana baru." Bu Rini hanya mengangguk. "Yang di jalan raya itu katanya ada wifi gratis, anak-anak muda pada kesana." Pak Sastro kembali tersenyum. Meski hatinya terasa seperti ditekan sesuatu. Wifi gratis. Ia bahkan untuk membayar listrik bulan lalu harus menunda 2 minggu. Setelah Bu Rini masuk rumah, gang kembali lengang. Angin malam membawa bau tanah basah. Siang tadi sempat gerimis sebentar. Dari dalam rumah terdengar suara batu kecil. Itu suara Raka, anak bungsunya yang baru kelas 3 SD. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu karena sakit mendadak, Raka jadi lebih sering batuk kalau malam. Pak Sastro melangkah masuk sebentar. Di ruang tengah yang sempit, Raka dan kakaknya Dini sedang belajar di meja kecil. "Belum tidur?" tanya Pak Sastro pelan. "Masih ngerjain PR, Pak," jawab Dini tanpa mengangkat kepala. Raka menatap ayahnya. "Warungnya rame nggak?" Pak Sastro terdiam sepersekian detik. Lalu ia menggeleng pelan. "Belum, nanti juga ada yang datang." Ia tidak ingin anak-anaknya ikut memikirkan hal yang seharusnya menjadi beban orang dewasa. Tapi anak-anak selalu bisa merasakan kecemasan orang tuanya, meski tak sepenuhnya mengerti. Ia kembali ke warung, duduk di kursi plastik biru yang sedikit retak di bagian kaki. Lampu neon kecil di atas kepalanya berkedip sekali, lalu stabil lagi. Dari kejauhan terdengar suara motor melintas di jalan raya. Tawa anak muda. Musik dari warkop baru itu kadang sampai ke ujung gang, terdengar samar seperti ejekan. Pak Sastro membuka laci kayu di bawah meja. Ia mengeluarkan kaleng biskuit bekas tempat menyimpan uang. Ia tuang isinya ke atas meja. Receh 500, 1000, 2000. Beberapa lembar 10.000 yang sudah agak kusut. Ia menghitung perlahan. 23.500. Itu hasil dari siang sampai malam ini. Ia berhenti menghitung. Ingatannya melayang ke siang tadi saat petugas koperasi datang menagih cicilan. Wajah lelaki itu datar, tapi kata-katanya tajam. "Kalau bulan depan belum ada pembayaran, motor bisa kami tarik, Pak." Motor itu satu-satunya kendaraan yang ia punya. Dengan motor itu ia belanja ke pasar subuh, mengangkut tepung, pisang, tahu, minyak goreng. Tanpa motor, warung ini mungkin benar-benar akan mati. Pak Sastro memijat pelipisnya. Ia merasa kepalanya berat. Sejak sore tadi ia belum makan, hanya minum kopi pahit yang kini tinggal ampas di dasar gelas. Ia berdiri dan menata ulang gorengan, meski tahu tak ada yang akan membeli. Tangannya bergerak otomatis, seperti menata harapan yang tak tahu lagi mau digantungkan di mana. Malam semakin larut, pukul 9:15. Biasanya di malam-malam seperti ini, istrinya dulu duduk di sampingnya, membantu membungkus gorengan, sesekali mengingatkan agar ia tak terlalu banyak minum kopi. Bayangan wajah almarhum istrinya melintas begitu saja, membuat dada Pak Sastro sesak. "Kalau aku nggak kuat lagi gimana?" gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Angin berembus sedikit lebih kencang, membuat plastik pembungkus di meja berdesir halus. Lampu neon kembali berkedip, lebih lama dari tadi. Sekejap, warung itu tampak lebih gelap. Bayangan-bayangan di sudut ruangan memanjang dan tampak asing. Pak Sastro menoleh ke arah bangku paling ujung. Bangku yang jarang ditempati karena letaknya dekat selokan kecil di pinggir gang. Entah kenapa malam ini bangku itu terasa berbeda, seolah ada yang memperhatikan dari sana. Bukan sesuatu yang jelas terlihat, hanya perasaan tipis yang merambat pelan di tengkuknya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh. Mungkin
Mungkin cuma capek, katanya pada diri sendiri. Ia kembali duduk dan menatap jalan gang yang kosong. Dari kejauhan terdengar suara motor melintas di jalan raya. Tawa anak muda. Musik dari warkop Garu itu kadang sampai ke ujung gang, terdengar samar seperti ejekan. Pak Sastro membuka laci kayu di bawah meja. Ia mengeluarkan kaleng biskuit bekas tempat menyimpan uang. Ia tuang isinya ke atas meja. Receh 500, 1000, 2000. Beberapa lembar 10.000 yang sudah agak kusut. Ia menghitung perlahan. 23.500. Itu hasil dari siang sampai malam ini. Ia berhenti menghitung. Ingatannya melayang ke siang tadi saat petugas koperasi datang menagih cicilan. Wajah lelaki itu datar, tapi kata-katanya tajam. Kalau bulan depan belum ada pembayaran, motor bisa kami tarik, Pak. Motor itu satu-satunya kendaraan yang ia punya. Dengan motor itu ia belanja ke pasar subuh, mengangkut tepung, pisang, tahu, minyak goreng. Tanpa motor, warung ini mungkin benar-benar akan mati. Pak Sastro memijat pelipisnya. Ia merasa kepalanya berat. Sejak sore tadi ia belum makan, hanya minum kopi pahit yang kini tinggal ampas di dasar gelas. Ia berdiri dan menata ulang gorengan, meski tahu tak ada yang akan membeli. Tangannya bergerak otomatis, seperti menata harapan yang tak tahu lagi mau digantungkan di mana. Malam semakin larut, pukul 9:05. Biasanya di malam-malam seperti ini, istrinya dulu duduk di sampingnya, membantu membungkus gorengan, sesekali mengingatkan agar ia tak terlalu banyak minum kopi. Bayangan wajah almarhum istrinya melintas begitu saja, membuat dada Pak Sastro sesak. Kalau aku nggak kuat lagi gimana? Gumamnya pelan. Angin berembus sedikit lebih kencang, membuat plastik pembungkus di meja berdesir halus. Lampu neon kembali. Sejak malam pertemuannya dengan lelaki asing itu, pikiran Pak Sastro tidak pernah benar-benar tenang. Pagi harinya, ia bangun seperti biasa sebelum subuh, mengambil air wudhu dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan anak-anaknya. Setelah sholat, ia duduk lebih lama dari biasanya. Doanya terdengar lebih panjang, tapi terasa kosong. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan bangku ujung warung dan gelas kopi yang dingin itu muncul kembali. Uang 50.000 dari lelaki itu masih ia simpan di laci. Ia belum berani mencampurnya dengan uang hasil jualan. Siang berlalu tanpa kejadian berarti. Warung tetap sepi. Hanya 2 pembeli datang. Itu pun membeli gorengan saja. Saat sore menjelang maghrib, Pak Sastro berdiri cukup lama di belakang warung, memandangi ruang sempit di dekat tembok lembab. Di sanalah lelaki itu menyuruhnya meletakkan kopi pahit. Ruang itu tidak pernah ia pakai untuk apa-apa, selain menyimpan kardus minyak goreng kosong dan ember bekas. Tanahnya tidak rata, sebagian ditumbuhi lumut tipis karena jarang terkena matahari. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Cuma kopi pahit, gumamnya pelan. Gak ada salahnya kan? Tapi ia tahu, ini bukan sekedar kopi. Menjelang maghrib, ia membeli sebungkus kecil kemenyan dari toko kelontong dekat masjid. Ia sendiri merasa aneh saat membelinya. Pemilik toko sempat menatapnya lama, seolah ingin bertanya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Selepas Isya, gang kembali lengang seperti biasa. Warungnya hanya didatangi satu tukang ojek yang duduk sebentar lalu pergi. Pak Sastro sengaja tidak menutup warung lebih awal. Di dadanya ada rasa tegang yang tidak bisa dijelaskan. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika ia mulai membereskan meja. Ia melirik bangku ujung. Malam itu bangku itu kosong, seperti biasanya. Namun entah kenapa, kekosongan itu terasa menunggu. Pukul 11:30, Pak Sastro berdiri di depan kompor kecilnya. Ia menjerang air dengan tangan sedikit gemetar. Setiap suara kecil terdengar lebih keras dari biasanya. Desis api, bunyi air mendidih, bahkan napasnya sendiri. Malam itu bukan malam Jumat Kliwon, tapi kata lelaki itu, ritual pertama bisa dimulai kapan saja. Ia tidak tahu pasti. Ia hanya merasa harus melakukannya sebelum keberaniannya hilang. Ia mengambil gelas kaca yang paling bersih, menuangkan bubuk kopi hitam lebih banyak dari biasanya, tidak menambahkan gula. Air panas ia tuangkan perlahan, uap tibis naik ke udara malam. Aroma pahit menyebar. Ia berdiri beberapa detik menatap permukaan kopi yang bergetar pelan. Bismillah, ucapnya lirih, lebih seperti kebiasaan daripada keyakinan penuh. Dengan langkah pelan, ia membawa gelas itu ke belakang warung. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu gang hanya menerangi sebagian kecil tanah. Di belakang warung, bayangan tembok tampak lebih pekat. Pak Sastro berjongkok dan meletakkan gelas kopi di atas tanah yang agak rata. Tangannya menyentuh tanah yang lembab. Ia mengeluarkan kemenyan dari saku celananya. Dengan korek api kecil, ia menyalakannya. Api kecil itu berkedip sebentar sebelum asap tipis mulai mengepul. Aroma kemenyan bercampur dengan bau kopi. Ia merasa bodoh. Seorang lelaki setengah baya membakar kemenyan di belakang warung sendiri. Tapi ia tetap diam di sana, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Angin malam berembus perlahan. Asap kemenyan tidak naik lurus ke atas, melainkan bergerak mendatar, seolah tertarik ke arah tertentu, ke arah gelas kopi. Pak Sastro menelan ludah. Tidak ada suara apapun, tidak ada sosok muncul, tidak ada bayangan aneh.
hanya perasaan seperti sedang diperhatikan. Ia berdiri perlahan dan mundur beberapa langkah. Sudah, katanya pelan, seolah berbicara pada seseorang. Saya sudah lakukan. Ia kembali ke dalam warung dan duduk di kursinya. Jantungnya masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Ia teringat pesan kedua, jangan pernah menghitung uang setelah tengah malam. Padahal biasanya, sebelum tidur, ia selalu menghitung hasil jualan hari itu. Kebiasaan itu membuatnya merasa masih punya kendali atas hidupnya. Detik jam bergerak pelan. Tepat ketika jarum panjang menyentuh angka 12, lampu neon di atasnya berkedip keras. Sekali. 2 kali. Lalu mati. Warung mendadak gelap. Pak Sastro terlonjak berdiri. Loh? Ia menoleh ke rumah tetangga. Lampu mereka masih menyala. Hanya warungnya yang gelap. Dalam gelap itu, ia mendengar suara kecil dari belakang warung. Seperti bunyi cairan yang diseruput perlahan. Sert. Pak Sastro membeku. Nafasnya tertahan. Sert. Suara itu jelas, seperti seseorang menikmati kopi pahit dengan tenang. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba, lampu neon menyala kembali. Cahaya kuningnya membuat mata Pak Sastro silau sesaat. Warung kembali seperti biasa. Dengan napas tersengal, ia melangkah pelan ke belakang warung. Tanah masih lembab, asap kemenyan sudah hilang. Gelas kopi itu masih ada di tempatnya, tapi isinya tinggal setengah. Permukaan kopi tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada bekas tumpahan di tanah. Pak Sastro merasakan lututnya melemas. Ia berpegangan pada dinding. Mungkin tumpah. Gumamnya, meski ia tahu tanah di sekitar gelas kering. Ia tidak berani menyentuh gelas itu. Ia hanya menatapnya beberapa detik, lalu mundur perlahan. Kembali ke dalam warung, ia duduk tanpa suara. Jam dinding kembali berdetak normal. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Ia tidak menghitung uang malam itu. Ia tidak menutup warung sampai hampir pukul 2 dini hari, meski tak ada satupun pembeli datang. Sebelum menutup, ia melirik bangku ujung sekali lagi. Bangku itu tetap kosong. Namun di atas meja kecil di depannya, ada lingkaran tipis bekas air, seperti bekas gelas yang baru saja diangkat. Padahal malam ini tidak ada siapapun yang duduk di sana. Pak Sastro berdiri lama memandangi bekas itu. Di dadanya, Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Meski Pak Sastro tidak bisa menjelaskan apa yang berubah. Ia bangun dengan tubuh lelah karena tidur hanya sebentar. Bayangan gelas kopi yang isinya berkurang sendiri masih terngiang di kepalanya. Namun ketika ia membuka pintu warung dan menggulung tirai sengnya, udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Ia pergi ke pasar seperti biasa, membeli pisang, tahu, kol, dan tepung. Saat membayar, ia sempat ragu mengeluarkan uang 50.000 dari lelaki asing itu. Tangannya berhenti sejenak di dalam saku. Akhirnya ia memilih uang lain. Uang itu masih terasa seperti bukan miliknya. Menjelang siang, ia mulai menggoreng. Minyak panas mendesis, adonan bakwan mengembang perlahan. Aroma gorengan menyebar ke gang yang mulai ramai oleh ibu-ibu pulang dari pasar dan anak-anak yang berlarian sepulang sekolah. "Pak, beli 2 bakwan," teriak seorang anak kecil. Pak Sastro tersenyum, sedikit terkejut. Biasanya anak-anak lebih suka jajan di minimarket dekat jalan raya. 2.000 ya? Belum sempat ia duduk kembali, seorang tukang ojek berhenti di depan warung. "Pak, kopi 1, sama pisang goreng 3. Pak Sastro mengangguk cepat. Tangannya bergerak lebih sigap dari biasanya. Hatinya mulai terasa hangat. 1 pembeli datang, lalu 2, lalu 3. Menjelang sore, bangku panjang di depan warung hampir penuh. 2 tukang bangunan duduk berdampingan, seorang satpam komplek di ujung, dan seorang sopir angkot yang biasanya nongkrong di warkop jalan raya. Pak Sastro berdiri di balik meja dengan wajah sedikit kebingungan. Sudah lama sekali ia tidak melihat warungnya seramai ini. "Kopinya enak juga, Pak," kata sopir angkot sambil menyeruput pelan. Beda dari biasanya. Pak Sastro tersenyum canggung. Resepnya tidak berubah. Menjelang maghrib, gorengan di etalase hampir habis. Ia sampai harus menggoreng ulang pisang yang baru saja ia kupas. Tangan dan bajunya mulai bau minyak, tapi ia tidak peduli. Di sela-sela kesibukan itu, pikirannya sempat melayang ke belakang warung, ke gelas kopi yang tinggal setengah. Apakah ini karena itu? Ia mencoba menepis pikiran tersebut. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin orang-orang bosan dengan warkop baru. Menjelang maghrib, beberapa pelanggan pulang. Tapi tak lama kemudian, datang lagi yang lain. Anak-anak muda yang biasanya ke jalan raya kini duduk di warungnya, tertawa kecil sambil memegang gelas kopi. "Wifi di sana lemut," kata salah satu dari mereka. "Di sini adem." Adem? Padahal kipas angin kecil di warungnya bahkan sudah lama rusak. Malam turun perlahan. Lampu-lampu gang menyala satu persatu. Pak Sastro sibuk melayani pesanan. Tangan kanannya mengaduk kopi, tangan kirinya membungkus gorengan. Suara sendok beradu gelas, suara minyak mendesis, suara tawa, semuanya bercampur menjadi suasana yang sudah lama tidak ia rasakan. Ramai. Namun di tengah keramaian itu, ia teringat pesan lelaki asing itu. "Sisakan 1 kursi kosong." Matanya mencari bangku ujung.
bangku itu kosong. Entah kebetulan atau tidak, tak satupun pelanggan mencoba duduk di sana. Bahkan ketika bangku lain hampir penuh, bangku ujung tetap tak tersentuh. Seolah-olah ada garis tak terlihat yang membuat orang enggan mendekat. Seorang pemuda sempat melangkah ke arah bangku itu, tapi tiba-tiba berhenti. "Ah, di sini aja deh," katanya. Lalu duduk di bangku tengah. Pak Sastro merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak pernah memberi tanda bahwa bangku itu dipesan. Tidak ada tulisan, tidak ada larangan. Tapi bangku itu tetap kosong. Menjelang pukul 10 malam, warungnya masih ramai. Lebih ramai dari yang pernah ia bayangkan. Laci kayunya mulai penuh. Uang kertas terselip di antara uang receh. Tangannya beberapa kali hampir membuka laci untuk menghitung, tapi ia menahan diri. Belum tengah malam. Di sela-sela kesibukan itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tersendat. Di atas meja kecil di depan bangku ujung, ada satu gelas kopi, mengepul. Padahal ia yakin tidak ada yang memesan untuk bangku itu. Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah tadi ada yang minta tambahan dan ia lupa mengantar ke meja yang benar? Namun tak satupun pelanggan mengaku kehilangan pesanannya. "Pak, ini kopi siapa?" tanyanya pelan. Mencoba terdengar biasa. Semua orang menggeleng. Pak Sastro menelan ludah. Ia melangkah pelan mendekati bangku ujung. Gelas itu benar-benar ada. Uapnya tipis, naik perlahan ke udara. Tangannya gemetar saat ia menyentuh gagang gelas. Hangat, baru diseduh. Di saat yang sama, dari arah belakang warung, angin berembus pelan, tidak kencang, tapi cukup membuat plastik pembungkus bergeser. Pak Sastro berdiri diam beberapa detik. Lalu ia teringat pesan itu. Jangan pernah menolak tamu. Dengan napas tertahan, ia mundur satu langkah. "Ya sudah," gumamnya pelan. Kalau sudah ada yang pesan, ia kembali ke balik meja, pura-pura sibuk mengaduk kopi lain. Namun sejak saat itu, setiap kali ia melihat bangku ujung, ia merasa ada sesuatu di sana. Tidak terlihat jelas, tidak berbentuk. Hanya kesan seperti ada berat di bangku itu, seperti busa plastiknya sedikit tertekan. Pelanggan tetap tertawa, tetap bercakap-cakap. Tidak ada yang tampak menyadari apapun. Tepat pukul 12 malam, suara jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Lampu neon berkedip sekali. Semua pelanggan masih ada, tak ada yang bereaksi. Namun Pak Sastro merasakan hawa dingin menyusup ke dalam warung. Dingin yang berbeda dari angin malam biasa. Ia menahan diri untuk tidak melihat ke arah bangku ujung. Ia tahu, jika ia menoleh dan mencoba memastikan, mungkin ada sesuatu yang tidak siap ia lihat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gorengannya benar-benar habis. Tak ada yang tersisa untuk dibawa pulang. Laci kayunya penuh, dan bangku ujung itu tetap kosong. Atau setidaknya, tampak kosong. Di dasar hatinya, Pak Sastro merasakan sesuatu yang campur aduk. Syukur, takut, dan harap. Sejak malam itu, warung Pak Sastro tidak pernah benar-benar sepi lagi. Setiap sore, sebelum maghrib, sudah ada 1-2 orang yang duduk menunggu gorengan matang. Setelah Isya, bangku-bangku hampir selalu terisi. Tawa dan suara obrolan kembali menghidupkan ujung gang yang dulu terasa muram. Orang-orang mulai terbiasa melihat warung kecil itu ramai hingga larut. "Rezekinya lagi bagus Pak Sastro," kata Pak Hadi, satpam komplek, suatu malam sambil menyeruput kopi. Pak Sastro hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rezeki, kata itu kini terasa berbeda di telinganya. Namun di tengah keramaian yang kembali, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Bangku paling ujung tetap kosong. Awalnya, orang-orang hanya memilih duduk di tempat lain karena kebiasaan. Tapi lama-kelamaan, seolah ada kesepakatan tak tertulis, bangku itu tidak untuk diduduki. Pernah suatu malam, seorang pemuda yang baru pertama kali datang mencoba duduk di sana. Ia baru saja menurunkan tubuhnya ketika tiba-tiba berdiri lagi. Dingin banget," katanya sambil tertawa canggung. Kayak ada es di bawahnya. Teman-temannya ikut tertawa dan menyuruhnya pindah. Pak Sastro yang mendengar itu hanya diam. Tangannya terus mengaduk kopi, tapi dadanya berdebar lebih cepat. Dingin. Ia tahu dingin yang dimaksud bukan dingin biasa. Sejak ritual pertama di belakang warung, ia rutin menyeduh 1 gelas kopi pahit setiap malam. Ia letakkan di tanah lembab dekat tembok bersama asap kemenyan tipis yang kini hampir menjadi kebiasaan. Ia tidak lagi menunggu, tidak lagi berdiri terlalu lama di sana. Namun setiap kali ia kembali setelah beberapa menit, isi gelas itu selalu berkurang. Tidak pernah habis seluruhnya, selalu tersisa sedikit di dasar. Seperti ada yang sengaja meninggalkan bekas. Beberapa malam kemudian, hal lain mulai terjadi. Sekitar pukul 12:30 dini hari, saat pelanggan mulai berkurang dan hanya tersisa 2 atau 3 orang, Pak Sastro mendengar suara kecil dari arah bangku ujung. Bukan suara jelas, hanya seperti gesekan kain dengan plastik, atau seseorang yang bergeser pelan di atas bangku. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu kembali terdengar. Krek, pelan. Ia menoleh cepat. Bangku itu kosong. Namun meja kecil di depannya bergeser sedikit. Tidak jauh, hanya beberapa sentimeter. Pak Sastro merasakan keringat dingin di punggungnya. "Pak, tambah kopi 1, teriak seorang pelanggan dari bangku tengah. Ia tersentak, lalu segera bergerak kembali ke belakang meja. Tangannya gemetar saat menuangkan air panas.
Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, ia berdiri sendirian di depan bangku Ujung. Ia menatapnya lama. "Kalau memang ada, saya sudah lakukan sesuai pesan," gumamnya pelan. Angin malam berembus lembut, membuat ujung plastik pembungkus di meja bergerak pelan. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk Raka. Batuk itu terdengar lebih sering beberapa hari terakhir. Pagi harinya, Raka bangun dengan wajah pucat. Tubuhnya hangat saat disentuh. "Masuk angin, Pak," kata Dini, mencoba meyakinkan. Pak Sastro membelai kepala anak bungsunya. "Nanti kita ke puskesmas." Di puskesmas, dokter hanya memberi obat penurun panas dan menyuruh banyak istirahat. Tidak ada infeksi serius, katanya. Namun malam harinya, Raka kembali batuk, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pak Sastro mulai merasa ada benang tipis yang menghubungkan dua hal itu. Warung yang makin ramai dan anaknya yang makin lemah. Tapi ia cepat-cepat mengusir pikiran tersebut. Ini hanya kebetulan. Malam berikutnya, warung kembali penuh, bahkan lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan baru datang, orang-orang yang tidak ia kenal. "Katanya kopinya bikin nagih," kata seorang pria parubaya sambil tertawa kecil. "Nagih." Kata itu membuat perut Pak Sastro terasa tidak nyaman. Ia melayani dengan senyum, tapi pikirannya terpecah antara warung dan rumah. Sekitar pukul 12 lewat sedikit, lampu neon berkedip sekali. Semua pelanggan tetap berbicara seperti biasa. Namun Pak Sastro melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan teko. Di bangku ujung, plastik dudukannya tampak sedikit tertekan. Seperti ada beban di atasnya. Tidak jelas, hanya sedikit cekungan. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan. Cekungan itu tetap ada. Dan di atas meja kecil, sebuah gelas kopi sudah terisi. Padahal ia tidak merasa menyeduhnya. Tangannya mulai gemetar. Ia menatap pelanggan lain. Tak satu pun melihat ke arah itu. Seolah bangku ujung memang tidak ada. Dari dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Pak Sastro tersentak. Ia hampir berlari masuk, tapi langkahnya terhenti. Ia teringat pesan itu lagi. "Jangan pernah menolak tamu." Suara dari dalam rumah tidak terdengar lagi. Mungkin hanya buku jatuh atau kursi tergeser. Ia berdiri di antara dua pilihan. Masuk memeriksa anaknya atau tetap melayani. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Akhirnya, ia berteriak pelan dari pintu warung. "Dini." Tak ada jawaban. Jantungnya berdebar keras. Seorang pelanggan memanggil lagi. "Pak, gorengannya tambah." Ia kembali ke kompor, menaruh adonan ke minyak panas. Minyak mendesis keras, seolah menutupi suara lain yang mungkin ingin terdengar. Saat semua pelanggan akhirnya pulang, ia langsung berlari masuk rumah. Raka tertidur di tikar, nafasnya berat tapi teratur. Dini duduk di sampingnya. "Tadi kenapa ada suara jatuh?" tanya Pak Sastro. "Buku jatuh, Pak," jawab Dini. "Anginnya kencang." Pak Sastro mengangguk pelan. Ia menatap wajah Raka yang pucat dalam cahaya lampu ruang tengah. Dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang belum berbentuk jelas. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali ke belakang warung. Gelas kopi pahit itu tinggal seperempat. Ia berjongkok dan menatap sisa cairan hitam di dalamnya. "Apalagi yang kamu mau?" bisiknya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Hanya suara jauh anjing menggonggong di ujung gang. Ketika ia berdiri, ia merasa ada tatapan dari arah bangku ujung. Tatapan yang sabar, menunggu. Dan Pak Sastro mulai menyadari, mungkin yang duduk di sana bukan sekadar tamu, melainkan sesuatu yang perlahan-lahan menagih. Warung Pak Sastro semakin hari semakin ramai. Bahkan sebelum maghrib, sudah ada yang duduk menunggu kopi pertama diseduh. Tukang ojek, karyawan pabrik, anak-anak muda yang dulu setia di warkop jalan raya, semuanya seperti berpindah tanpa alasan jelas. "Di sini lebih enak suasananya," kata mereka. Pak Sastro tidak pernah menanyakan lebih jauh. Ia hanya melayani, tersenyum, mengangguk, mengaduk kopi. Namun di balik senyum itu, ada kegelisahan yang terus tumbuh. Setiap malam sebelum warung benar-benar penuh, ia menyempatkan diri menyeduh satu gelas kopi pahit tanpa gula. Ia membawanya ke belakang warung, meletakkannya di tanah lembab dekat tembok, lalu menyalakan sedikit kemenyan. Ia tidak lagi berdoa panjang, tidak juga berbicara. Ia hanya meletakkan, lalu pergi. Dan setiap kali ia kembali beberapa menit kemudian, kopi itu selalu berkurang. Kadang setengah, kadang tinggal sepertiga. Tidak pernah habis. Seolah ada yang sengaja menyisakan jejak. Di sisi lain, Raka belum juga sembuh sepenuhnya. Demamnya naik turun. Dokter puskesmas mulai menyarankan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit kota. "Butuh biaya, Pak," kata Dini pelan suatu malam saat mereka duduk bertiga di ruang tengah.
Pak Sastro mengangguk. Nanti Bapak urus. Ia tahu uangnya sekarang lebih dari cukup untuk membawa Raka ke rumah sakit. Bahkan utang koperasi sudah bisa ia lunasi kalau mau. Tapi setiap kali memikirkan untuk mengambil uang dari laci dan menghitungnya, ia teringat pesan kedua lelaki asing itu. Jangan pernah menghitung uang setelah tengah malam. Pesan itu terus berputar di kepalanya. Awalnya ia patuh tanpa berpikir. Ia baru menghitung hasil jualan sebelum pukul 12. Setelah itu, laci ia biarkan tertutup sampai pagi. Namun semakin hari uang yang masuk semakin banyak. Laci kayu itu mulai terasa sempit. Ia sampai menyelipkan beberapa lembar uang di bawah tumpukan kertas koran. Suatu malam warung sangat ramai. Hujan turun rintik-rintik membuat orang-orang memilih berteduh dan minum kopi lebih lama. Tawa mereka bercampur dengan suara hujan di atap seng. Pukul 12:10. Warung masih terisi 5 orang. Bangku ujung tetap kosong. Atau setidaknya terlihat kosong. Pak Sastro berdiri di balik meja, menatap laci kayu yang hampir tak bisa ditutup rapat. Hatinya gelisah. Ia perlu tahu berapa banyak uang yang sudah terkumpul. Ia perlu memastikan cukup untuk biaya rumah sakit Raka. Tangannya perlahan membuka laci. Lampu neon di atasnya berkedip pelan. Ia berhenti sebentar, lalu membuka lebih lebar. Uang kertas tampak menumpuk. Lebih banyak dari yang pernah ia pegang selama hidupnya. "Pak, kopi satu lagi," terdengar suara dari bangku tengah. "Iya," jawabnya cepat. Ia menyeduh kopi dengan pikiran terpecah. Setelah mengantar pesanan, ia kembali berdiri di depan laci. Jam dinding berdetak pelan. Ia melirik bangku ujung. Plastiknya tampak sedikit tertekan malam itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Seperti ada yang duduk dengan tenang menunggu. Pak Sastro menelan ludah. "Hanya sebentar," bisiknya pada diri sendiri. "Cuma hitung sedikit." Ia mengambil tumpukan uang paling atas. Tangannya mulai menghitung dengan cepat. 10.000, 20, 30, 50. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Baru sampai 150.000, lampu neon berkedip lebih keras. Sekali, 2 kali, lalu mati. Warung mendadak gelap. Hujan di atap terdengar lebih keras. Pelanggan berseru kaget. "Loh, mati lampu? Rumah saya nyala kok," jawab salah satu dari mereka. Pak Sastro membeku. Ia tahu hanya warungnya yang gelap. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara yang sangat pelan. Bukan dari luar, bukan dari pelanggan. Suara dari arah bangku ujung. Seret. Seperti seseorang menyeruput kopi. Padahal ia tidak menyeduh apapun untuk bangku itu malam ini. Tangannya yang masih memegang uang terasa kaku. Suara itu terdengar lagi. Lebih lambat, lebih dalam. Seret. Napas Pak Sastro tercekat. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Warung kembali terang. Para pelanggan tertawa kecil, mengira itu hanya gangguan listrik biasa. "Udah biasa, Pak, hujan dikit mati lampu," kata salah satu dari mereka. Pak Sastro tidak menjawab. Perlahan, ia menoleh ke bangku ujung. Di atas meja kecil di depannya, ada gelas kopi yang mengupul tipis. Dan di permukaan kopi itu, terlihat riak kecil, seperti baru saja disentuh. Ia merasa lututnya lemas. Tangannya yang memegang uang mulai bergemetar hebat. Beberapa lembar jatuh ke lantai. Salah satu pelanggan membantu memungutnya. "Banyak banget, Pak. Laris ya sekarang." Pak Sastro memaksakan senyum. Ia menutup laci perlahan. Uang yang tadi ia hitung belum genap separuh. Di kepalanya, satu hal menjadi jelas. Larangan itu bukan sekadar pesan. Itu batas. Dan ia baru saja hampir melanggarnya. Malam semakin larut. Pelanggan pulang satu persatu. Saat warung akhirnya sepi, Pak Sastro berdiri sendirian menghadap bangku ujung. Gelas kopi itu kini tinggal setengah. Ia tidak pernah menyeduhnya. Namun kopi itu ada. "Aku cuma butuh uang untuk anakku," katanya pelan, suaranya parau. "Kalau ada aturan, bilang saja jelas. Jangan seperti ini." Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang kini mulai reda. Ia melangkah ke belakang warung. Gelas kopi pahit yang ia letakkan tadi malam sudah tinggal sedikit sekali. Hampir habis. Untuk pertama kalinya, sisa cairan hitam itu tidak menyisakan bekas di tanah. Seolah benar-benar diminum sampai titik terakhir. Pak Sastro merasakan sesuatu yang berubah malam itu. Sesuatu yang tadinya hanya mengambil sedikit, kini mulai berani mengambil lebih banyak.
Dan di dalam hatinya tumbuh kesadaran yang pelan tapi pasti. Jika ia terus mengikuti aturan yang tak ia pahami, mungkin bukan hanya uang yang akan dihitung dan diambil. Mungkin ada hal lain yang sedang menunggu giliran. Keramaian warung Pak Sastro kini bukan lagi hal yang mengejutkan. Setiap sore, sebelum azan maghrib, aroma gorengan sudah lebih dulu menyebar di sepanjang Gang Melati. Anak-anak kecil berlarian sambil memegang uang receh, bapak-bapak duduk lebih lama dari biasanya. Dan anak-anak muda yang dulu jarang terlihat, kini hampir setiap malam nongkrong di sana. Namun, semakin ramai warung itu, semakin banyak pula bisik-bisik yang tumbuh di antara warga. Awalnya hanya candaan. Wah, Pak Sastro dapat ilmu baru nih, kata seseorang sambil tertawa kecil. Tuh kan, saya bilang juga, rezeki nggak kemana, timpal yang lain. Pak Sastro hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Tapi lama-lama, nada bicara orang berubah, tidak lagi sekadar bercanda. Suatu sore, saat ia membeli gula di warung Burini, ia merasa pembicaraan berhenti sesaat ketika ia datang. Pak Sastro, sapa Burini cepat, sedikit canggung. Mau beli apa? Gula 1 kilo, Bu. Seorang ibu lain berdiri di dekat etalase. Ia menatap Pak Sastro sekilas, lalu berbisik pelan pada Burini. Cukup pelan, tapi masih terdengar samar. Cepet banget ya sekarang lakunya. Pak Sastro pura-pura tidak mendengar. Ia membayar dan pulang tanpa banyak bicara. Di rumah, Dini juga mulai merasakan perubahan. Tadi di sekolah ada yang bilang warung kita aneh, katanya pelan suatu malam saat membantu membungkus gorengan. Aneh bagaimana? Tanya Pak Sastro tanpa menatapnya. Katanya kok bisa langsung rame banget, padahal dulu sepi. Pak Sastro terdiam. Anak-anak memang sering meniru ucapan orang dewasa. Orang kalau nggak suka lihat orang lain seneng ya begitu, jawabnya akhirnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu kekhawatiran itu bukan sepenuhnya tanpa alasan. Raka masih belum sembuh benar. Demamnya memang tidak setinggi sebelumnya, tapi tubuhnya terlihat makin kurus. Batuknya datang terutama menjelang tengah malam. Dan hampir setiap kali Raka batuk keras, lampu warung berkedip pelan. Suatu malam Jumat, pengajian rutin di musola kembali diadakan. Biasanya Pak Sastro selalu hadir, duduk di saf tengah sambil mendengarkan Ustadz berbicara tentang sabar dan tawakal. Namun malam itu, warungnya penuh sejak selepas Isya. Ia berdiri di balik meja, mendengar suara lantunan ayat dari pengeras suara musola yang terbawa angin. Bangku ujung tetap kosong. Seorang pelanggan baru, pria paruh baya yang jarang terlihat di gang itu, berdiri sambil melihat-lihat. Masih ada tempat? Tanyanya. Silakan Pak, jawab Pak Sastro, menunjuk bangku tengah yang sudah agak penuh. Pria itu melirik bangku ujung, yang itu kosong. Pak Sastro merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Itu sudah ada yang pesan Pak, katanya cepat. Pria itu mengerutkan kening, tapi nggak ada orangnya. Pak Sastro menelan ludah, lagi sebentar keluar. Pria itu memandang bangku itu beberapa detik, wajahnya tampak ragu. Lalu ia mengangkat bahu dan duduk di tempat lain. Beberapa pelanggan lain yang mendengar percakapan itu saling pandang sekilas. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Sastro merasa dirinya benar-benar berbohong di depan banyak orang. Jam menunjukkan pukul 12 tepat ketika suara pengajian dari musola berhenti. Lampu neon berkedip 1 kali. Di saat bersamaan, terdengar suara pelan dari bangku ujung. Bukan lagi sekadar gesekan. Kali ini seperti helaan napas panjang. Pelan, berat. Pak Sastro berdiri kaku. Seorang pelanggan tertawa keras karena cerita temannya, menutupi suara itu. Tapi bagi Pak Sastro, suara itu terdengar jelas sekali. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya menunduk dan terus mengaduk kopi, meski gelas di tangannya sudah kosong. Keesokan paginya, bisik-bisik itu semakin nyata. Burini datang ke rumahnya, pura-pura meminjam bawang. Pak Sastro, katanya pelan, saya cuma mau bilang, orang-orang mulai ngomong macam-macam. Ngomong apa, Bu? Katanya tiap malam ada bau kemenyan dari belakang warung. Pak Sastro terdiam. Ia memang selalu membakar kemenyan tipis setiap malam, tapi ia yakin asapnya tidak sampai tercium jauh. Mungkin dari rumah lain, Bu. Burini menatapnya lama. Saya cuma ingatkan saja, orang kampung ini cepat sekali menilai. Setelah Burini pergi, Pak Sastro duduk lama di ruang tengah. Suara Raka yang batuk terdengar dari kamar. Ia merasa seperti berdiri di dua dunia. Di satu sisi, warungnya hidup kembali. Uang cukup, bahkan lebih dari cukup. Di sisi lain, ia mulai kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Kepercayaan orang, ketenangan batin, dan mungkin perlahan kesehatan anaknya. Malam itu saat ia menyeduh kopi pahit untuk diletakkan di belakang warung, tangannya tidak lagi gemetar. Namun hatinya terasa lebih berat. Ia berjongkok di tanah lembab, menatap uap tipis yang naik dari gelas. Kalau ini harus berhenti, beri tanda, bisiknya pelan.
Angin malam berembus pelan. Tidak ada jawaban. Ketika ia kembali ke dalam, bangku ujung tampak lebih gelap dari biasanya. Bayangannya seperti lebih pekat dibanding bagian warung lain. Dan saat pelanggan terakhir pulang, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di atas meja kecil di depan bangku ujung, ada bekas telapak tangan. Tipis, basah, seperti baru saja menyentuh permukaan meja. Padahal tak ada satupun pelanggan yang duduk di sana. Pak Sastro menyentuh bekas itu dengan ujung jarinya. Dingin, lebih dingin dari udara malam. Di dalam rumah, Raka kembali batuk panjang. Pak Sastro... Raka jatuh pingsan menjelang maghrib. Saat itu, Pak Sastro sedang mengangkat wajan dari kompor. Minyak masih mendesis ketika Dini berlari dari dalam rumah dengan wajah pucat. "Pak, Raka nggak bangun-bangun." Sendok gorengan terlepas dari tangan Pak Sastro dan jatuh ke lantai. Ia langsung berlari masuk tanpa mematikan kompor. Raka terbaring di tikar ruang tengah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, napasnya terdengar berat, seperti orang yang baru saja berlari jauh. "Raka, nak." Pak Sastro menepuk pelan pipi anaknya. Tidak ada respons. Dini berdiri di sampingnya, menahan tangis. "Tadi cuma batuk, Pak." Terus tiba-tiba diam. Pak Sastro menggendong Raka dan membaringkannya lebih tegak. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi anaknya. Panas. Lebih panas dari sebelumnya. "Ambil jaket. Kita ke rumah sakit sekarang," katanya cepat. Namun saat ia berdiri hendak keluar, suara motor berhenti di depan warung. "Pak Sastro, sudah buka!" teriak seseorang. Ia menoleh ke arah pintu. Warung belum dibuka, tapi di luar sudah ada 2 orang berdiri menunggu. Satu tukang ojek dan satu pria yang belum pernah ia lihat. Di kepalanya, suara itu kembali terngiang. "Jangan pernah menolak tamu." Ia menggeleng keras, mencoba mengusir pikiran itu. "Pak," Dini memanggil pelan. Pak Sastro berdiri diam beberapa detik yang terasa sangat panjang. Raka kembali batuk lemah di pelukannya. Ia menarik napas dalam. "Dini, kamu tunggu di sini. Bapak cuma buka sebentar. Setelah itu kita berangkat." "Pak," suara Dini bergetar. Sebentar saja, ia membaringkan Raka kembali. Lalu keluar membuka tirai seng warung. Lampu neon penyala. Dalam hitungan menit, pelanggan berdatangan seperti biasanya. Bahkan lebih cepat dari hari-hari sebelumnya, seolah mereka sudah menunggu di ujung gang. Pak Sastro bergerak seperti mesin. Menggoreng, menyeduh kopi, menerima uang, mengembalikan kembalian. Pikirannya setengah di warung, setengah di ruang tengah. Beberapa kali ia mendengar batuk Raka dari dalam rumah. Setiap kali itu terjadi, lampu neon berkedip pelan, bangku ujung tetap kosong. Namun malam itu, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Lebih berat, sekitar pukul 9, warung penuh. Tidak ada bangku kosong kecuali satu itu. Seorang pria muda berdiri sambil membawa kopi. "Pak, saya duduk di sini saja ya," katanya sambil menunjuk bangku ujung. Jantung Pak Sastro serasa berhenti. "Itu sudah dipesan," jawabnya cepat. "Dari tadi kosong, Pak," sahut pria itu. Pak Sastro menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa perlu bersikap tegas. Sudah ada yang pesan. Pria itu mengangkat bahu dan pindah ke bangku lain. Di dalam rumah, terdengar suara benda jatuh. Lalu suara Dini memanggil. "Pak!" Pak Sastro hampir berlari masuk. Tapi tepat saat itu, seorang pelanggan menyerahkan uang besar. "Kembaliannya, Pak." Tangannya gemetar saat menghitung. Suara batuk Raka terdengar lagi. Lebih lemah. Hatinya terbelah. Ia menoleh ke arah bangku ujung tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya lebih jelas. Plastik bangku itu tidak sekedar tertekan. Ia benar-benar melihat bentuk samar di atasnya. Seperti siluet seseorang yang duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Tidak detail, tidak jelas wajahnya. Hanya lekukan gelap yang berbeda dari bayangan biasa. Di atas meja kecil, sebuah gelas kopi sudah terisi. Mengepul. Padahal ia belum menyeduhnya malam itu. Tenggorokannya terasa kering. Seolah sosok itu sedang menunggu. Menunggu dilayani. Menunggu dipilih. Di dalam rumah, Dini kembali memanggil. Kali ini dengan suara panik. "Pak, Raka sesak." Kata itu seperti memukul dada Pak Sastro. Sesak. Ia berdiri terpaku di antara dua dunia. Di depan, pelanggan masih bercakap-cakap. Tidak ada yang menyadari apapun. Di belakang, anaknya mungkin sedang berjuang bernapas. Sosok samar di bangku ujung tampak lebih pekat, seolah menoleh ke arahnya. Tidak bergerak, hanya ada. Dan di kepalanya, suara itu kembali terdengar. Tidak dari luar, dari dalam. "Jangan pernah menolak tamu." "Pak, tambah gorengan lagi," teriak seseorang. Tangan Pak Sastro terasa mati rasa. Ia memandang kompor. Api masih menyala. Minyak panas mendesis. Dini muncul di pintu rumah dengan mata basah. "Pak, tolong." Suara itu kecil, tapi cukup untuk memecahkan sesuatu di dalam dada Pak Sastro. Ia menoleh ke arah bangku ujung sekali lagi. Siluet itu tidak hilang, justru terasa lebih nyata. Ia sadar, jika ia menutup warung sekarang, ia melanggar aturan. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika ia tetap berdiri di sini, ia tahu pasti apa yang mungkin terjadi. Tangannya bergerak sendiri mematikan kompor. Desis minyak berhenti. Beberapa pelanggan menoleh heran. "Pak, belum selesai." "Maaf."
Suara Pak Sastro terdengar serak. Warung tutup malam ini. Loh, biasanya sampai tengah malam, Pak. Ia tidak menjawab. Ia sudah melangkah masuk ke rumah. Saat melewati bangku ujung, udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk tulang. Di sudut matanya, ia melihat gelas kopi di meja kecil itu retak perlahan. Garis tipis muncul di permukaannya. Krek, suara halus seperti kaca yang patah terdengar di tengah obrolan pelanggan yang mulai bingung. Lampu neon berkedip keras. Sekali, dua kali, lalu mati. Suara riuh di warung berubah menjadi keluhan dan tanya, listriknya mati lagi. Namun Pak Sastro sudah tidak peduli. Ia menggendong Raka yang tubuhnya terasa ringan dan panas sekaligus. Dini mengambil tas kecil berisi uang. Saat mereka melangkah keluar, angin malam berembus lebih kencang dari biasanya. Gang terasa sunyi meski masih ada orang-orang di depan warung. Pak Sastro tidak menoleh ke belakang. Namun ia merasakan sesuatu. Tatapan. Berat. Panjang. Dari bangku yang tak pernah terisi itu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia sadar. Pilihan memang selalu ada. Tapi setiap pilihan membawa harga. Dan malam itu, ia baru saja milih untuk membayar dengan cara yang belum ia pahami sepenuhnya. Raka jatuh pingsan menjelang maghrib. Saat itu Pak Sastro sedang mengangkat wajan dari kompor. Minyak masih mendesis ketika Dini berlari dari dalam rumah dengan wajah pucat. "Pak, Raka nggak bangun-bangun." Sendok gorengan terlepas dari tangan Pak Sastro dan jatuh ke lantai. Ia langsung berlari masuk tanpa mematikan kompor. Raka terbaring di tikar ruang tengah. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Napasnya terdengar berat, seperti orang yang baru saja berlari jauh. "Raka, nak." Pak Sastro menepuk pelan pipi anaknya. Tidak ada respons. Dini berdiri di sampingnya, menahan tangis. "Tadi cuma batuk, Pak. Terus tiba-tiba diam." Pak Sastro menggendong Raka dan membaringkannya lebih tegak. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi anaknya. Panas, lebih panas dari sebelumnya. "Ambil jaket, kita ke rumah sakit sekarang," katanya cepat. Namun saat ia berdiri hendak keluar, suara motor berhenti di depan warung. "Pak Sastro, sudah buka!" teriak seseorang. Ia menoleh ke arah pintu. Warung belum dibuka, tapi di luar sudah ada dua orang berdiri menunggu. Satu tukang ojek dan satu pria yang belum pernah ia lihat. Di kepalanya suara itu kembali terdiam. Jangan pernah menolak tamu. Ia menggeleng ceras, mencoba mengusir pikiran itu. "Pak," Dini memanggil pelan. Pak Sastro berdiri diam beberapa detik yang terasa sangat panjang. Raka kembali batuk lemah di pelukannya. Ia menarik napas dalam. "Dini, kamu tunggu di sini. Bapak cuma buka sebentar. Setelah itu kita berangkat." "Pak," suara Dini bergetar. "Sebentar saja." Ia membaringkan Raka kembali, lalu keluar membuka tirai seng warung. Lampu neon menyala. Dalam hitungan menit, pelanggan berdatangan seperti biasanya, bahkan lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Seolah mereka sudah menunggu di ujung gang. Pak Sastro bergerak seperti mesin, menggoreng, menyeduh kopi, menerima uang, mengembalikan kembalian. Pikirannya setengah di warung, setengah di ruang tengah. Beberapa kali ia mendengar batuk Raka dari dalam rumah. Setiap kali itu terjadi, lampu neon berkedip pelan. Bangku ujung tetap kosong. Namun malam itu, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Lebih berat. Sekitar pukul 9, warung penuh. Tidak ada bangku kosong, kecuali satu itu. Seorang pria muda berdiri sambil membawa kopi. "Pak, saya duduk di sini saja ya?" katanya sambil menunjuk bangku ujung. Jantung Pak Sastro serasa berhenti. "Itu sudah dipesan," jawabnya cepat. "Dari tadi kosong," sahut pria itu. Pak Sastro menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa perlu bersikap tegas. "Sudah ada yang pesan." Pria itu mengangkat bahu dan pindah ke bangku lain. Di dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Lalu suara Dini memanggil, "Pak!" Pak Sastro hampir berlari masuk. Tapi tepat saat itu seorang pelanggan menyerahkan uang besar. "Kembaliannya, Pak." Tangannya gemetar saat menghitung. Suara batuk Raka terdengar lagi. Lebih lemah. Hatinya terbelah. Ia menoleh ke arah bangku ujung tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya lebih jelas. Plastik bangku itu tidak sekedar tertekan. Ia benar-benar melihat bentuk samar di atasnya. Seperti siluet seseorang yang duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Tidak detail, tidak jelas wajahnya. Hanya lekukan gelap yang berbeda dari bayangan biasa. Di atas meja kecil, sebuah gelas kopi sudah terisi. Mengepul,
padahal ia belum menyeduhnya malam itu. Tenggorokannya terasa kering, seolah sosok itu sedang menunggu dilayani, menunggu dipilih. Di dalam rumah, Dini kembali memanggil, kali ini dengan suara panik. "Pak, Raka sesak." Kata itu seperti memukul dada Pak Sastro. Sesak. Ia berdiri terpaku di antara dua dunia. Di depan, pelanggan masih bercakap-cakap, tidak ada yang menyadari apapun. Di belakang, anaknya mungkin sedang berjuang bernapas. Sosok samar di bangku ujung tampak lebih pekat, seolah menoleh ke arahnya. Tidak bergerak, hanya ada. Dan di kepalanya suara itu kembali terdengar. Tidak dari luar, dari dalam. "Jangan pernah menolak tamu." "Pak, tambah gorengan lagi?" teriak seseorang. Tangan Pak Sastro terasa mati rasa. Ia memandang kompor. Api masih menyala. Minyak panas mendesis. Dini muncul di pintu rumah dengan mata basah. "Pak, tolong." Suara itu kecil, tapi cukup untuk memecahkan sesuatu di dalam dada Pak Sastro. Ia menoleh ke arah bangku ujung sekali lagi. Siluet itu tidak hilang, justru terasa lebih nyata. Ia sadar, jika ia menutup warung sekarang, ia melanggar aturan. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika ia tetap berdiri di sini, ia tahu pasti apa yang mungkin terjadi. Tangannya bergerak sendiri mematikan kompor. Desis minyak berhenti. Beberapa pelanggan menoleh heran. "Loh, belum selesai, Pak." "Maaf," suara Pak Sastro terdengar serak. "Warung tutup malam ini." "Loh, biasanya sampai tengah malam, Pak." Ia tidak menjawab. Ia sudah melangkah masuk ke rumah. Saat melewati bangku ujung, udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk tulang. Di sudut matanya, ia melihat gelas kopi di meja kecil itu retak perlahan. Garis tipis muncul di permukaannya. Krek! Suara halus seperti kaca yang patah terdengar di tengah obrolan pelanggan yang mulai bingung. Lampu neon berkedip keras. Sekali, dua kali, lalu mati. Suara riuh di warung berubah menjadi keluhan dan tanya. "Listriknya mati lagi." Namun Pak Sastro sudah tidak peduli. Ia menggendong Raka yang tubuhnya terasa ringan dan panas sekaligus. Dini mengambil tas kecil berisi uang. Saat mereka melangkah keluar, angin malam berembus lebih kencang dari biasanya. Gang terasa sunyi meski masih ada orang-orang di depan warung. Pak Sastro tidak menoleh ke belakang. Namun ia merasakan sesuatu. Tatapan. Berat. Panjang. Dari bangku yang tak pernah terisi itu. Dan untuk pertama kalinya ya saat semua ini dimulai, ia sadar. Pilihan memang selalu ada. Tapi setiap pilihan membawa harga. Dan malam itu, ia baru saja memilih untuk membayar dengan cara yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat itu Pak Sastro sedang mengangkat wajan dari kompor. Minyak masih mendesis ketika Dini berlari dari dalam rumah dengan wajah pucat. "Pak, Raka nggak bangun-bangun." Sendok gorengan terlepas dari tangan Pak Sastro dan jatuh ke lantai. Ia langsung berlari masuk tanpa mematikan kompor. Raka terbaring di tikar ruang tengah. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Nafasnya terdengar berat, seperti orang yang baru saja berlari jauh. "Raka, Nak?" Pak Sastro menepuk pelan pipi anaknya. Tidak ada respons. Dini berdiri di sampingnya, menahan tangis. "Tadi cuma batuk, Pak. Terus tiba-tiba diam." Pak Sastro menggendong Raka dan membaringkannya lebih tegak. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi anaknya. Panas. Lebih panas dari sebelumnya. "Ambil jaket. Kita ke rumah sakit sekarang," katanya cepat. Namun saat ia berdiri hendak keluar, suara motor berhenti di depan warung. "Pak Sastro, sudah buka?" teriak seseorang. Ia menoleh ke arah pintu. Warung belum dibuka, tapi di luar sudah ada dua orang berdiri menunggu. Satu tukang ojek dan satu pria yang belum pernah ia lihat. Di kepalanya, suara itu kembali terngiang. "Jangan pernah menolak tamu." Ia menggeleng keras, mencoba mengusir pikiran itu. "Pak," Dini memanggil pelan. Pak Sastro berdiri diam beberapa detik yang terasa sangat panjang. Raka kembali batuk lemah di pelukannya. Ia menarik nafas dalam. "Dini, kamu tunggu di sini. Bapak cuma buka sebentar. Setelah itu kita berangkat." "Pak!" Suara Dini bergetar. "Sebentar saja." Ia membaringkan Raka kembali, lalu keluar membuka tirai seng warung. Lampu neon menyala. Dalam hitungan menit, pelanggan berdatangan seperti biasanya. Bahkan lebih cepat dari hari-hari sebelumnya.
seolah mereka sudah menunggu di ujung gang. Pak Sastro bergerak seperti mesin, menggoreng, menyeduh kopi, menerima uang, mengembalikan kembalian. Pikirannya setengah di warung, setengah di ruang tengah. Beberapa kali ia mendengar batuk raka dari dalam rumah. Setiap kali itu terjadi, lampu neon berkedip pelan. Bangku ujung tetap kosong. Namun malam itu, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Lebih berat. Sekitar pukul 9, warung penuh. Tidak ada bangku kosong kecuali satu itu. Seorang pria muda berdiri sambil membawa kopi. "Pak, saya duduk di sini saja ya," katanya sambil menunjuk bangku ujung. Jantung Pak Sastro serasa berhenti. "Itu sudah dipesan," jawabnya cepat. "Dari tadi kosong," saut pria itu. Pak Sastro menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa perlu bersikap tegas. Sudah ada yang pesan. Pria itu mengangkat bahu dan pindah ke bangku lain. Di dalam rumah, terdengar suara benda jatuh. Lalu suara Dini memanggil, "Pak!" Pak Sastro hampir berlari masuk. Tapi tepat saat itu seorang pelanggan menyerahkan uang besar. "Kembaliannya, Pak." Tangannya gemetar saat menghitung. Suara batuk raka terdengar lagi. Lebih lemah. Hatinya terbelah. Ia menoleh ke arah bangku ujung tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya lebih jelas. Plastik bangku itu tidak